Ya, selamat pagi Bapak-bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai proses mediasi kita pada hari ini, perkenalkan nama saya Judulullah SH. Saya selaku mediator yang dipilih Bapak-bapak dalam perkara sengketa utang piutang. Untuk selanjutnya dimohonkan para pihak memperkenalkan diri. Dimulai dari Bapak. Nama saya Arya Robi Putra SPD. Bapak. Nama saya Heri Purnomo selaku tergugat 2. Dan saya sebagai adik beliau bernama Ja'far. Baiklah, dikarenakan para pihak sudah memperkenalkan diri, pertama-tama di sini saya harus menjelaskan bahwasannya mediasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Namun perlu digarisbawahi bahwasannya pengadilan bukan satu-satunya pihak yang dapat menyelenggarakan mediasi. Di luar pengadilan bisa juga pihak-pihak lain menyelenggarakan mediasi. Lalu perlu Bapak-bapak ketahui bahwasannya manfaat mediasi ada banyak diantaranya. Jika dibandingkan dengan beracara di pengadilan, mediasi relatif lebih memakan waktu yang lebih singkat dan juga biaya yang lebih ringan tentunya. Selain itu, wajib Bapak ketahui bahwasannya mediasi ini bersifat tertutup atau kerahasiaan para pihak ini dijamin kecuali para pihak menghendaki hal lain. Oleh karena itu perlu saya sampaikan bahwasannya dalam mediasi prosedurnya adalah setelah surat mediasi itu keluar, maksimal 30 hari setelah itu proses mediasi pertama harus segera diselenggarakan. Oleh karena itu di sini kami berharap para pihak hadir tepat waktu sesuai yang telah kita sepakati jadwalnya bersama-sama di kemudian hari. Adapun selaku mediator, saya di sini berpihak netral dalam menjembatani dua pihak untuk menemukan solusi yang disepakati bersama dalam suatu sengketa berdasarkan asas-asas dalam mediasi. Di antaranya pertama adalah imparsial, yaitu saya selaku mediator tidak boleh memihak salah satu pihak, hanya menawarkan solusi. Dan yang kedua adalah mediator tidak punya hak untuk mengambil keputusan, namun hanya menawarkan alternatif dan kemudian para pihaklah yang kemudian memutuskan atas dasar kesepakatan bersama. Lalu yang ketiga adalah kerahasiaan. Mediator maupun para pihak yang ada di meja mediasi ini tidak boleh membocorkan informasi-informasi yang tidak boleh dibocorkan. Lalu yang keempat adalah pasal kaukus, yaitu mediator dapat melakukan pembicaraan dua mata dengan salah satu pihak di suatu ruangan dalam rangka kepentingan mediator untuk menggali informasi-informasi terkait. Oleh karena itu, selanjutnya mengenai asas-asas tersebut, apakah Bapak-bapak sudah mengerti? Saya lanjutkan mengenai urutan dalam mediasi. Pertama adalah pertemuan mediasi hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai pertama pengenalan para pihak dan juga pengantar tentang mediasi, yaitu manfaat mediasi dan juga urutan-urutannya dan berbagai macamnya tentang pengantar mediasi. Saya kira mungkin Bapak karena mediasi sudah tahu, namun mungkin perlu saya jelaskan kembali barangkali ada yang belum Bapak ketahui dari beberapa poinnya. Lalu tahapan kedua adalah penyampaian resum atau rangkuman perkara dari para pihak. Lalu setelah semua sudah diresum tercatat yang di dalam sengketa itu, di sini saya garis bawahi bahwasannya hal-hal yang di luar sengketa kalau bisa tidak menjadi pembahasan agar mediasi ini tidak berlarut-larut. Karena berdasarkan pengalaman saya, banyak para pihak yang di situ mencampurkan urusan-urusan lain di luar persengketaan. Saya harap itu nanti tidak masuk dalam itu. Lalu tahap ketiga adalah saya selaku mediator akan menginventarisasi permasalahan dan mengurutkan skala prioritas agar setelah itu dapat menawarkan jadwal-jadwal yang penting untuk pembahasannya.
Lalu tahapan keempat adalah saya selaku mediator akan memfasilitasi perundingan dan mendorong dua pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan penyelesaian yang disepakati bersama. Dan yang kelima, apabila semua proses tadi itu berjalan lancar, maka ketika mediasi ini mencapai kesepakatan, para pihak boleh mengukuhkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam suatu akta perdamaian maupun dalam bentuk pencabutan gugatan oleh penggugat. Baiklah, sampai sini apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Ya. Lalu baik, ketika semua sudah jelas, maka di sini saya akan menentukan jadwal untuk tahap keduanya. Saya menawarkan tanggal 23 Juli 2022. Apakah Bapak bersedia? Jam kerja saya mulai jam 8, saya menawarkan jam 10. Dari kami bisa insyaallah. Bapak Arya? Kalau tanggal 24 gimana? 24. Oh, lebih satu hari ya? Ya. Saya insya Allah bisa. Apakah mungkin bersedia tanggal 24? 24 kalau di jam 10 tadi insyaallah bisa. Oke, kita sepakati tanggal 24 jam 10. Ya, ya, siap. Jadi karena tadi sudah disepakati, maka mengenai hal lain mungkin dapat dibicarakan di luar forum. Lalu pada pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang usulan perdamaian dari pihak yang bersengketa. Dan di sini kuasa hukum atau pendamping dari masing-masing pihak jika ada harus mendorong secara aktif proses-proses dalam mediasi. Di sini juga saya mungkin akan membacakan tata tertib untuk hari-hari selanjutnya. Saya sampaikan dari pertama. Pertama, para pihak wajib beritikat baik, ya, karena sudah memilih mediasi. Saya harapkan tidak ada niatan-niatan buruk di sini untuk berlaku curang ataupun sebagainya. Lalu para pihak harus berbicara secara bergantian. Ketika saya tunjuk salah satu pihak, maka itu yang berbicara dan yang lain tidak boleh menginterupsi. Baru setelah itu, setelah satu pihak selesai, saya mempersilahkan pihak lainnya untuk berbicara. Lalu yang ketiga adalah itu tadi, tidak boleh saling memotong pembicaraan. Dan yang keempat, tidak boleh melakukan serangan baik dari kata-kata yang kotor maupun secara fisik. Tidak boleh merokok dan juga tidak boleh menggunakan handphone karena dikhawatirkan ada yang merekam. Karena ini kan bersifat rahasia. Oleh karena itu, apakah dari kata-kata tersebut bapak-bapak ada yang keberatan? Nanti saya disediakan air, Pak. Karena saya itu sering haus. Oh ya, itu bisa. Kalau makan apa di bawah ya? Ya itu nggak apa, itu tidak melanggar peraturan. Peraturannya ya. Yang penting jangan ganggu tadi ya Pak. Ya, karena sudah dipahami peraturannya, kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih kepada para pihak yang sudah hadir tepat waktu hari ini. Saya harapkan untuk tahap-tahap selanjutnya juga dihadiri tepat waktu agar mediasi ini segera mencapai kesepakatan dan hasilnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Silakan masuk. Duduk. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Silakan bawa duduk. Selamat pagi Bapak semua. Mari kita buka pertemuan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya bertanya apakah Bapak semua yang di sini dalam keadaan sehat walafiat? Salam sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya yang tepat waktu sesuai yang kita sepakati sebelumnya.
langsung saja kita mulai untuk menggali keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa. Saya ingatkan kembali satu peraturan yang kemarin sudah kita bahas, bahwa hanya pihak yang saya tunjuk yang kemudian boleh berbicara, yang lain tidak boleh menyela. Ya. Mari saya persilahkan Bapak Arya untuk menyampaikan gugatannya atau sudut pandangnya atas permasalahan sengketa ini. Silakan. Jadi gini Pak, ya, saya dan Pak Ja'far dan saudaranya Pak Heri ini melaksanakan proses jual beli rumah seharga 350 juta, dan itu sudah dibuatkan akta jual beli di hadapan notaris namanya Bu Rahmawati SHMKN, ya. Dan pada tanggal 10 Februari 2021 pada waktu itu Pak Ja'far membayar uang muka sebesar 200 juta rupiah secara tunai, dan sepakat sisanya akan dibayarkan 2 bulan setelah akta dibuat, ya, 2 bulan setelah akta dibuat. Dan pada tanggal 10 Maret 2021 Pak Ja'far dengan saudaranya Pak Heri ini membayar sisanya dengan memberikan 2 lembar cek. Nah, ini Pak, ini ceknya, ini 2 lembar itu. Sudah. Jadi di sini perlu saya tegaskan kembali, 350 juta itu adalah harga yang ditetapkan dalam transaksi jual beli rumah dan akan dibayarkan sebanyak 2 kali dalam bentuk cek. Ya, Sisanya. Berarti pembayaran pertama sudah terbayarkan berapa? Ya, pertama itu 200 juta. Berarti sisanya 100 juta akan dibayarkan 2 kali. 150 juta akan dibayarkan 2 kali dalam bentuk cek. Ya, Lanjut Pak. Gimana? jadi 75 juta Ya. cek itu. Namun setelah Pak Ja'far dan Pak Heri ini memberikan cek, membayar dalam kata itu, saya coba mau ambil di bank BCA itu, tapi ternyata cek itu kosong, cek itu zonk. Nah, saya pikir kok main-main Pak Ja'far sama Pak Heri, dalam artian kok gak punya etikat baik pada saya. Saya ini serius Pak, serius ini, ya, karena mereka sudah berjanji pada tanggal 10 Maret 2021 akan membayarkan itu. 2 lembar cek itu saya cek, ternyata tidak ada isinya, zonk, tidak ada isinya, error dan sebagainya. Dalam artian Pak Ja'far sama Pak Heri ini tidak adil pada saya. Saya merasa dibohongi, saya marah pada saat itu. Makanya saya datang di sini ini untuk beretikat baik. Saya memiliki etikat baik untuk memproses masalah ini. Seperti itu Pak. Oh ya, baik. Berarti pada tanggal ditentukan untuk membayar cicilan yang kurang 2 kali itu melalui cek, yaitu pada tanggal 10 Maret 2021. Lalu kemudian cek yang telah diberikan oleh tergugat ini akhirnya Bapak cek, ternyata tidak ada isi saldonya. Tidak ada. Dan Bapak merasa bahwa pihak tergugat ini tidak ada etikat baik. Selain itu, apakah ada pokok permasalahan lain yang perlu Bapak sampaikan? Ya itu Pak, permasalahannya intinya itu. Oh ya. Bapak Ja'far dan Pak Heri ini tidak memiliki etikat baik, membohongi saya merasa marah, saya merasa tidak adil karena janjinya mereka ini tidak tidak membayarkan itu, tidak apa istilah itu Pak? Maaf, saya kok ketawa ya Pak. Iya, kalau Pak, mungkin Bapak ada banyak Iya. permasalahan. Ya, Ya,
kalau gitu inti permasalahannya itu sudah saya tangkap. Iya. Di sini apakah saya boleh tahu identitas rumahnya, dalam hal ini bentuk fisiknya, luasannya dan letaknya di mana? Rumah Pak, rumahnya itu di Jalan Al Kausar nomor 133. Ada surat-suratnya Pak? Ya. Ada Pak, saya bawa Pak. Saya Ya, bawa. boleh saya lihat. Ini lengkap Pak. Saya kesini punya etikat baik Pak. Ya, baik. Saya bawa semua bukti yang saya punya itu. Gak mau saya main-main ini. Ya, saya perhatikan identitas dari rumahnya ini lengkap dan valid. Jika sudah tidak ada pokok permasalahan yang disampaikan selanjutnya, saya akan mempersilakan pihak selanjutnya. Ya. Oh ya, terima kasih Pak. Ya. Yang sudah disampaikan. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada pihak terduga untuk menyampaikan pendapat dari sudut pandangnya. Waktu debat silakan. Oke, jadi terima kasih sebelumnya atas kesempatan saya mediator telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan kepada kami. Jadi yang disampaikan oleh Pak Arya itu bahwa saya dengan saudara saya telah melakukan transaksi kepada Bapak Arya, transaksi rumah, jual beli rumah seharga 350 juta, dan bahwa juga kami yang disebutkan sama Pak tadi bahwa benar kami telah membayar DP seharga 200 juta. Adapun sisanya dalam perjanjian, dalam ikrar yang dibuat di depan notaris Bu Rahmawati, di situ juga disebutkan bahwa nanti sisanya kami bayar setelah 2 bulan setelah transaksi. Jadi kesepakatan kami membayarnya itu menggunakan cek gitu, tidak secara langsung kepada Pak Arya. Dan juga bahwa benar dan juga atas tuduhan yang mohon maaf sebelumnya, di sini saya memastikan tadi pembayaran kedua atas perjanjian di depan notaris Bu Rahmawati namanya, Iya. itu dilakukan 2 bulan setelah transaksi pertama. Iya. Dan itu sudah dilakukan. Ya, ini dilanjut tadi. Jadi yang sisanya itu menggunakan cek itu kami bayar dengan cek itu cek bener Pak, bukan cek abal-abal gitu. Apalagi kami sama saya dan saudara saya ini tidak ada niatan untuk mencurangi Pak Arya gitu. Boleh saya tahu itu bank apa? Oh, itu sesuai yang dibilang Pak Arya tadi bahwa ceknya itu dari bank BCA. Oh iya. Ini Bapak bisa lihat sendiri nih bukti ceknya ini. Ini bisa lihat bawahnya. Ya, jika saya lihat dari bentuknya ini valid, namun nanti mungkin akan saya cek kembali ke lokasi kantor banknya. Bisa dilanjut. Dan juga di situ bahwa yang saya bilang itu cek asli itu, bahwa juga di tabungan saya itu masih aktif, itu membuktikan bahwa cek kami masih apa ya masih berlaku, tidak abal-abal. Siapa pihak yang kemudian berperan mengirimkan cek itu ke bank? Oh iya, ini bisa tanya saudara saya, soalnya kan dia yang memiliki tabungan. Sekali juga punya tabungannya. Ini Pak, di buku tabungan kami yang itu untuk transfer ke Bapak Arya itu. Dan itu bisa dilihat itu masih Pak, ceknya itu, tabungannya itu, buku tabungannya. Dan itu masih ada beberapa saldo di dalamnya. Nanti kalau misalkan dinyatakan diblokir, nanti bisa kita harus lebih lanjut. Jadi di sini Bapak Heri ini yang menggunakan akun banknya untuk mengirimkan cek tersebut. Iya, benar. Pada hari apa? Gimana itu Pak kronologinya?
Boleh saya ketahui apakah di sini Bapak Heri menduga bahwasannya terjadi error di sistem perbankannya atau seperti apa? Dugaan sementara dari Bapak. Kalau dari saya sendiri sih tidak ada error, terutama di proses transaksi, karena itu kan di dalam kantor, terutama di Bank BCA itu, sebelum transfer itu kan dipastikan oleh teller ataupun dari saya langsung, dari saya sendiri. Jadi mungkin untuk pengecekan dari Bapak Arya sendiri yang kurang detail dalam pengecekannya seperti itu. Sudah detail ini. Ya. Tapi sepertinya dari Nggak bisa ini Pak, sudah detail ini Pak saya Pak. ya sebentar belum diberi kesempatan berbicara, mohon maaf. Nggak mau saya ini. Sepertinya karena kedua pihak ini sama-sama bersikukuh atas pendapatnya. Saya kira ini ada kesalahan sistem dari perbankannya. Dan setelah saya lihat-lihat dari beritanya itu, di Bank BCA pada bulan Maret itu memang terjadi kesalahan sistem dan ada beberapa nasabah yang transaksinya terganggu. Jadi intinya karena di sini pihak tergugat juga sudah merasa bahwa pihak tergugat ini tidak melakukan itikat baik gitu kan. Di sini saya akan menanyakan penawaran solusi dari pihak tergugat bagaimana. Apakah solusi yang ditawarkan untuk permasalahan ini? Ya pertama Pak, saya ingin solusi Pak Jafar sama Pak Heri ini ya harus minta maaf sama saya itu. Saya nggak mau tahu salahnya siapa, salahan bank nggak mau tahu, karena dia yang masih mau ngecek kepada saya itu, dan itu tidak ada isinya. Saya itu merasa terzolimi itu ya, tentunya Pak Jafar sama Pak Heri ini harus minta maaf sama saya. Ya, jadi yang Itu pertama. yang pertama. Yang kedua, karena yang saya cek itu tidak ada, harus saya minta membayar secara cash. Saya nggak mau cek itu apa, itu saya nggak mau Pak. Harus bayar cash biar jelas itu. Ya, cuma itu Pak. Ya, jadi ada dua penawaran solusi dari pihak tergugat, yaitu permintaan maaf dan juga pembayaran sisa dari tanggungan transaksi dengan cara cash. Ya, cash. Dan nggak ada salah paham lagi. Ya, lalu saya persilakan dari pihak tergugat untuk menawarkan solusinya. Jadi yang solusi yang diberikan oleh Pak Arya tadi, bahwa pertama kami dan saudara saya atas kesalahan itu pun kami tidak tahu kan juga kan itu dari kesalahan kami pihak pengatur pihak Arya. Jadi untuk meminta maaf atas kesalahan, atas cek yang tidak bisa dicairkan itu. Jadi saya sama saudara saya ini dituntut tadi untuk solusinya minta maaf. Kami menerima untuk meminta maaf, baik itu atas kesalahan kami atau bank dan lain sebagainya. Kami menerima itu sebagai bentuk itikat baik kami kepada Pak Arya. Dan kedua, untuk penyelesaian pembayaran itu tidak melalui cek lagi, diganti dengan bentuk cash. Itu pun kami insya Allah kami akan berusaha semampu kami untuk bisa melakukan pembayaran cash itu, tapi kami tidak bisa secara langsung. Mungkin Pak Arya atau Pak Arya bisa melonggarkan sedikit waktu untuk bisa memberikan kesempatan kami untuk membayarkan sisa dari transaksi ini. Ya, jadi dari pihak tergugat menerima untuk menyatakan permintaan maaf, namun di sini untuk permohonan kedua dari penggugat itu pihak tergugat meminta penambahan waktu. Di sini saya bisa mengerti penambahan waktu tersebut dikarenakan orang tersebut juga sedang tertahan di bank atas sistem error tersebut. Jadi mungkin harus mencari pinjaman dan lain-lain. Kira-kira sih saya mau menanya lagi, butuh waktu berapa lama Pak tambahan untuk pembayaran keduanya? Kalau waktu itu kalau minimal itu mungkin 1 minggu lah. Tapi kalau nggak tahu kan kalau ada kesalahan lagi dan juga
soalnya kan uang kami kan di bank dan dalam bentuk cek itu, jadi mungkin eh, 7 sampai 10 harian lah. Ya, 7 sampai 10 hari. Jadi gini Pak, pihak tergugat menawarkan pembayaran 7 sampai 10 hari lagi untuk pembayaran kedua dalam bentuk cash tersebut. Apakah Bapak bersedia? Ya saya tidak mau Pak kalau 7 hari sama. Kalau saya ini tahu, saya ini lucu saya. Iya, saya nggak mau Pak kalau 7 hari. Ya, berarti Bapak maunya berapa? Karena untuk saat ini tidak Ya. bisa. Nggak mau saya itu 3 hari. 3 hari. Soalnya saya juga punya tanggungan Pak. Ya, saya tahu juga Bapak selalu memilih 3 hari. Nggak mau untuk saya. kebutuhan lain Karena untuk udah panjang itu Pak. 3 hari. Nggak mau saya 5 hari apa itu. 5 hari itu. ya. Nggak mau saya. Ya, terima kasih. Jadi begini Pak, tergugat Pak Jafar dan Pak Heri, waktu 7 hari sampai 10 itu masih terlalu panjang dikarenakan ini kan sudah telat beberapa lama, dan juga Pak Arya ini sedang ada tanggungan lain yang membutuhkan uang segera. Jadi Bapak Arya hanya bisa memberikan toleransi tambahan 3 hari. Bagaimana dari pihak? Gimana ya Pak? Ini bukannya kami tidak setuju atas Pak Arya tadi, tapi kan ini kondisinya kan kami ini kan tetap membayar kan, ada etikat baik, namun gara-gara kesalahan dari bank itu kami itu terlihat itu seolah-olah tidak membayar, tidak mengetikat dengan baik. Jadi kami meminta waktu 7 hari itu menurut kami itu tidak berlebihan juga, dan juga tidak memberatkan dari sisi kami kepada Pak Arya gitu. Jadi kami minta waktu itu 7 hari lah. Insya Allah kami usahakan kayak sampai hari ke-10 insya Allah. Jadi karena pihak tergugat juga tidak bisa melaksanakannya dikarenakan tidak ada uang untuk pembayarannya. Berarti di sini saya menyarankan agar salah satu pihak mengalah untuk kepentingan bersama, sehingga dua-duanya sama-sama membutuhkan. Kira-kira bagaimana? Karena di sini dalam mediasi ini harus tercapai kesepakatan bersama. Bagaimana saya memberikan? Gini Pak, saya kan sudah mengatakan tadi bahwa Pak Jafar sama Pak Heri ini tidak punya etikat baik. Mengapa saya berkata seperti itu? Karena sebelum saya menggugat ke pengadilan ini, saya sudah berikan menghubungi keduanya Pak, tapi ditolak. Kenapa kok ditolak itu? Ada apa itu di situ? Kan itu. Saya ada etikat baik. Pas dihubungi mereka ini gak jawab. Nah seperti itu. Seolah-olah saya itu dibohongin. Makanya saya putus cepat sekarang ini. Karena pas saya katakan kepada mereka itu bahwa ceknya itu tidak bisa diambil, mereka gak mau ngurus ke bank. Itu kan etikat tidak baik itu, tidak mau ngurus ke bank itu. Etikat tidak baik Pak. Makanya saya putus cepat. Karena tadi 3 hari gak bisa ya, maksimal 7 hari lah. Sepakat saya 7 hari itu. Kalau itu tidak bisa 7 hari, saya lanjutkan proses ini ke sidang selanjutnya ini. Ya. Baik, itu statement dari Bapak Arya adalah terakhir Bapak Arya bisa memberi toleransi sebanyak 7 hari. Apakah dari pihak tergugat setuju atau ada hal lain? Mungkin Bisa didiskusikan dulu antara Bapak Jafar dan Bapak Heri. Saya beri waktu. Setuju. Ya kami ya itu maksimal kami usahakan dalam waktu 7 hari ini. Saya juga akan konfirmasi dengan pihak bank untuk mengenai pengurusan uang yang tertahan di bank tersebut, dan kami juga menekan pihak bank agar bisa uang kami di bank itu bisa keluar dan untuk pembayaran tanggungan di Pak Arya tersebut. Ya. Sepertinya di sini saya sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil mediasi ini, yaitu pihak
penggugat menyampaikan permohonan maaf, dan juga yang kedua akan berkomitmen untuk membayarkan sisa pembayaran transaksi rumah seharga 350 juta yang kurang 150 juta dalam bentuk cash paling lama 7 hari. Ya. Demikian, dikarenakan sudah ada kesepakatan, apakah para pihak menginginkan kesepakatan damai ini dituangkan dalam bentuk akta perdamaian atau dalam bentuk jabatan gugatan dari pihak penggugat? Saya tawarkan kepada Bapak Arya. Nggak mau saya Pak, kalau cuma perdamaian itu saya nggak mau Pak. Karena mereka ini sudah membohongi saya, takutnya nanti mengelak lagi Pak. Saya mau dibuatkan akta perdamaian biar nanti berkekuatan hukum tetap. Nanti kalau mereka berbohong lagi, tidak memproses lagi, nanti saya akan. Jadi pihak penggugat Bapak Arya tidak menginginkan dalam bentuk pencabutan gugatan, Nggak mau ya. namun dalam bentuk akta perdamaian dengan berkekuatan hukum tetap. Ya. Bagaimana Pak dari pihak sini menerima? Ya, jadi kami menerima atas tawaran dari Pak Arya untuk kesepakatan kami dibuat ke akta perdamaian sehingga bisa berkekuatan hukum tetap, dan juga kami sangat setuju lah, dan juga kami yakin lah insya Allah kami akan membayar menyelesaikan sebagai bukti tiket baik kami kepada Pak Arya. Ya, baik. Bersyukur kepada Tuhan yang akhirnya kita di sini telah berhasil melaksanakan proses mediasi hingga tahap perdamaian. Saya selaku moderator menyampaikan permohonan maaf jika selama menjembatani kedua pihak dapat kekurangan. Ada lebihnya, tentu itu semua juga atas kerjasama dari berbagai pihak. Terima kasih. Dikarenakan ini sudah tahap akhir, saya tutup secara formal proses dan alur mediasi pada kasus sengketa utang piutang ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.